ingin meraih satu keunggulan, nazara ilaihim, yang memandang kepada mereka qabla maji'ir rizki, sebelum datangnya rizki, yang memandang kepada mereka sebelum datangnya rizki, au ba'dahu, atau setelahnya, setelah datang rizki. Pamuqtada hadzal warqu, maka tuntutan seperti itulah warak. Wal wajibu fi haqqil adabi, dan yang wajib pada hak adab, sopan santunan, alla yunila nafsahu syai'an, bahwa jangan ia memberikan akan dirinya, akan nafsunya sesuatu, mimma ya'tihi, daripada apa yang mendatangi akan dia, ala hadzal hal, atas kelakuan semacam ini, uqubatan li nafsihi, sebagai siksaan bagi dirinya sendiri, fi nazrihi, pada pandangannya, ila abna'i jinsihi, kepada orang-orang atau anak-anak sejenisnya, jenis orang yang sama seperti dia, kakisati Ayyub al-Hammali, seperti kisah seorang waliullah bernama Ayyub yang tukang pikul, tukang pungguk, Ahmad bin Hanbal, bersama Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Wa hiya ma'rufatun, dan dia sangat terkenal. Wa kama ruwiya an Syekh Abi Madyan, sebagaimana yang telah diriwayatkan daripada Syekh Abi Madyan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, annahu atahu hammalun bikumhin, bahwasanya telah datang kepadanya oleh seorang tukang pikul itu, bikumhin, dengan sebiji gandum. Fanaza'athu nafsuhu, maka membantah akan dia oleh dirinya, wa qalat, dan berkata diri itulah bayinya, ya tara min aina hadha, wahai orang yang kau lihat, dari mana ini? Faqala laha, maka dia berkatalah dia padanya, ana arifu min aina huwa ya udwatullah, saya tahu min aina huwa ya udwatullah, dari mana dia wahai kekasih Allah. Ini kalimat udwatullah dibahas oleh seorang syekh yang bernama Ali Al-Jufri yang cara panjang lebar, dan dalam kesimpulannya ada yang mengatakan ma makna ad-dunya udwatullah, apa arti pada dunia itu udwatullah. Kemudian ma makna Aisyatu udwatu Rasulillah, apa arti daripada Aisyah itu udwatullah. Dalam pembahasan panjang lebarnya, kalau Ali Jufri mengatakan bahwa udwatullah itu ad-dunya udwatullah, yaitu dunia itu adalah alat yang dijadikan oleh Allah untuk menguji para kekasihnya. Ad-dunya bala'un, di dalam surat dalam awal Riyadhus Shalihin katakan di situ adalah dunia ini merupakan bala, tempat kita diuji. Nah, kalau Aisyah itu udwatul Rasulillah, Aisyah yang merupakan udwatul Rasulillah, maka itu diartikan Aisyah kekasih Rasulullah SAW. Maka dengan alasan ini, maka ya udwatullah diartikan yang kasih Allah. Wa amara ba'da ashabihi, dan ia memerintahkan sebagian dari para sahabatnya ayat ta'ahu, bahwa dia menyerahkannya di ba'dil fuqara, bagi sebagian fuqara, uqubatan laha, sebagai siksaan baginya, likauniha, karena keadaannya ra'atil khalqa, dia melihat akan makhluk qabla ri'yatil haqqi ta'ala, sebelum dia melihat akan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat bahwa yang namanya sifat tamak
yang namanya sifat rakus kepada yang bersifat keakhiratan, dan sifat keakhiratan itu kan arti rakus dalam sifat keakhiratan adalah suatu keinginan untuk senantiasa beribadah terus untuk bisa usul kepada Allah, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadahnya itu tidak mengakibatkan ada kewajiban-kewajiban yang terlupakan yang berkaitan dengan tanggung jawab kekeluargaan, bahkan kemasyarakatan, maka itu adalah suatu yang terpuji. Seperti yang pernah disinggung juga pada pengajian terdahulu, orang-orang yang uzlah, orang-orang yang berkhalwat ini adalah orang-orang yang tamak, orang-orang yang memiliki kemauan sangat tinggi untuk selalu usul dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada syarat-syaratnya. Ada orang yang wajib uzlah, ada orang yang sunat beruzlah, ada orang yang mubah beruzlah, ada orang yang makruh beruzlah, ada orang-orang yang haram beruzlah. Nah, ini yang dimaksudkan apabila memang tamaknya itu tidak membawa adanya pertentangan dengan hukum syara, disebabkan karena ada yang membutuhkan dia, baik keluarga, masyarakat, maka disitulah dia akan bisa sunyi daripada dampak negatif daripada uzlahnya itu. Misalnya ada orang yang sudah sangat-sangat khawatir akan dirinya terjerumus terhadap perbuatan-perbuatan maksiat menurut syara. Kemudian dia kalau tidak cepat-cepat beruzlah, dia cepat-cepat dia keluar, dia khawatirkan dia akan terjerumus terhadap maksiat itu. Tetapi ada tanggung jawabnya kepada keluarga, istrinya, anak-anaknya, atau mungkin mertuanya, mungkin kakeknya, mungkin neneknya, orang-orang yang secara syar'i berharap untuk mendapatkan kemudahan hidup itu misalnya, maka orang semacam ini haram dia akan berkhalwat dan uzlah. Walaupun tamaknya menggebu-gebu, untuk apa? Untuk senantiasa dekat kepada Allah, menggebu-gebu untuk bisa terhindar daripada perbuatan maksiat. Nah, ini adalah ketamakan yang bersifat ukhrawi. Kalau misalnya dia itu sangat khawatir tidak bisa menghindar daripada perbuatan maksiat, baik maksiat itu berupa pelanggaran-pelanggaran larangan ataupun maksiat itu berupa meninggalkan kewajiban-kewajiban, tetapi kewajibannya terhadap keluarga, kewajibannya terhadap masyarakat, ada yang menggantikannya pada saat dia sedang berkhalwat atau beruzlah, maka di situ wajib dia berkhalwat dan uzlah. Jadi tergantung daripada keadaannya. Nah, kalau misalnya keutamaan itu ternyata membawa efek pelanggaran hukum syar'i yang akan terjadi pada dirinya, apakah dia itu karena meninggalkan atau karena meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan, maka tentunya ketamakan ini walaupun dia berkaitan dengan masalah agama, dia akan sangat tercela. Dia akan sangat tercela. Inilah mungkin yang disindir ketika nanti ada seorang tua yang masuk surga, lalu anaknya keberatan. Setelah dipunis orang tua ini akan masuk surga, dia keberatan anaknya. Ya Allah, saya anak daripada orang tersebut. Keberatan. Saya kok diponis masuk neraka, dia diponis masuk surga. Ada apa ini? Saya masuk neraka karena apa? Karena tidak ada yang
menanggung jawab hidup saya dari kecil sampai dewasa semacam ini. Maka kalau orang tua ini dimasukkan ke dalam surga, lalu saya anak dimasukkan ke dalam neraka, berarti di situ tidak ada kebenaran akan bahwa dukhulul jannah bi fadlillah wa dukhulun nar bi adlillah. Masuknya orang ke dalam surga adalah dengan karunia Allah, sedangkan masuknya ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Kalau saya ini dianggap masuk neraka dengan sebab keadilan Allah, lalu orang tua saya dimasukkan ke dalam surga bi fadlillah, kenapa tidak sekaligus adlullah itu berlaku buat saya, berlaku juga buat bapak saya? Atau sebaliknya, fadlullah itu berlaku kepada bapak saya, berlaku juga kepada saya. Jangan hanya sebelah. Sementara saya hubungan saya dengan bapak saya dekat. Nah, ini adalah sebagai salah satu contoh bahwa orang yang hanya ingin menyelamatkan dirinya, sementara orang yang wajib ia tanggung jawab dibiarkan terbengkalai, maka ketamakannya dalam syar'i urawi semasa ini adalah termasuk ketamakan yang tercela. Nah, apalagi yang berkaitan dengan masalah dunia, berkaitan dengan masalah dunia. Ternyata para ulama, para aulia memberitahukan kepada kita bahwa ama itu bisa diatasi dengan sifat wara. Wara itu adalah teliti dalam menilai sesuatu, apakah ini halal atau haram atau masih samar-samar. Tidak hanya berdasarkan hukum syarak, tetapi juga hukum wara. Hukum wara. Wara inilah yang sangat-sangat teliti. Dengan sekian banyak takrif-takrif daripada wara yang disajikan oleh para aulia, memiliki suatu titik temu yang sama, yaitu hakikatnya tidak pernah menerima sesuatu tanpa terlebih dahulu mengetahui secara benar-benar bahwa dia itu betul-betul halal, barulah diterima. Setelah diterima, dia mengikatkan bahwa apa yang ia terima itu bukan dari siapa makhluk yang memberikannya, bahkan bukan dari alam yang memberikannya. Makhluk di sini kalimat khalqu itu dititik beratkan kepada manusia. Kalau dia mengatakan kaum itu alam, ini artinya begini. Misalnya akan nanti dibicarakan ada beberapa orang yang dari mana jalan dapat rezeki dan bagaimana sifatnya, seperti yang disebutkan dalam majalis Husaniyah juga ada di situ. Yang maksudnya yang makhluk adalah kita diberikan oleh siapa saja, manusia. Jangan lihat manusia yang memberikan ini, tapi lihatlah Allah. Ketika kita melihat orang yang memberikan, kita melihat Allah. Kalau masih ada dalam perasaan kita saya diberikan oleh si anak, jangan dulu. Bulatkan tekad, saya diberikan oleh Allah. Saya diberikan oleh Allah. Nah, ketika kaum misalnya, kaum kita pada bulan Ramadan ini misalnya kita sangat ingin minum air kelapa muda, kita manja untuk memetik kelapa muda. Jangan di dalam hati kita ada bahwa pohon kelapa muda inilah yang memberikan kita kelapa muda, tapi bulatkan dulu tekad bahwa yang memberikan saya Allah, yang memberikan saya Allah, bukan pohon kelapa ini. Nah, itulah hakikat daripada wara. Sehingga apapun yang akan menjadi miliknya untuk dimanfaatkan dalam kehidupannya, apakah itu sangat-sangat dibutuhkan pada saat itu, ataupun dia tidak begitu dibutuhkan, ketika dia sudah bulat tekadnya bahwa Allah yang memberikan, dia harus juga membulatkan tekadnya
bahwa tangannya yang bergerak itu bukan digerakkan oleh dirinya yang akan menerima pemberian tersebut, tetapi dia wajib mengikatkan bahwa tangan ini digerakkan oleh Allah, sehingga bersambutlah apa yang diberikan oleh Allah diterima oleh Allah. Nah, inilah warak yang akan dapat mengatasi tamak, yang akan dapat mengalahkan tamak. Lalu timbul pertanyaan, apakah sudah cocok sifat semacam ini bagi kita yang masih muda-muda, atau cocoknya bagi kakek-kakek yang sudah kongkong? Sebenarnya cocok, karena buktinya banyak sekarang ini, baik di Lombok maupun di Jawa yang menjalani gerakan semacam ini. Banyak, tidak sedikit. Nah, tapi kalau kita masih sekedar ya tahu lah dulu. Nanti pada saatnya kita coba untuk mengikuti apa yang kita tahu. Karena mengerti dulu, barulah kita dapat nanti melaksanakannya. Seperti yang sering kita katakan bahwa bagaimana kita akan bisa mengatasi rasa takabur kalau kita tidak tahu nama takabur. Bagaimana cara kita mengatasi yang namanya hasad kalau kita tidak tahu yang namanya hasad. Kadang-kadang itu salah kaprah. Kita ingin mengobati hasad tetapi dengan obat takabur dan lain sebagainya. Tetapi disinilah hebatnya. Hebatnya penyakit yang hati itu hanya satu, obatnya hanya zikir. Hanya zikir. Nah, barulah hati saya yang sedang mengarah kepada takabur, ingat kepada Allah, ya Allah, pantas saya ini akan mengambil salah satu sifat keagungan-Mu untuk berlaku sombong kepada saudara saya, hamba-Mu yang kebetulan ini. Begitu juga yang lain-lain. Kita tahu dulu apa hakikat daripada semua penyakit batin ini. Baru kita berusaha untuk mengatasi bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Nah, masih banyak sekali nih tentang masalah warak yang dapat mengalahkan sifat tamak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad qila ahilla al-halala ma la yakhtur laka, maka tempatkanlah olehmu akan yang halal itu, atau halalkanlah olehmu akan yang halal itu apa yang tidak membuat was-was bagi dirimu, ala balin atas kelakuan hati nurani, wala sa'alta fihi ahadan, dan kau tidak akan pernah minta padanya akan seorang minan nisa'i war rijal, daripada laki-laki dan perempuan. Tidak minta, artinya pastikan dulu sesuatu itu betul-betul halal, tetapi jangan pernah ada terlintas di dalam hatimu hanya ingin saja, jangan ingin minta kepada siapapun. Nah, ini kan berarti pertama kita menilai secara syar'i halal dan haramnya. Kemudian barulah di dalam hati kita ada keinginan atau tidak pada benda tersebut. Ini kan lebih parah lagi. Keinginan, seolah-olah kita disuruh untuk membunuh. Jangan pernah ada keinginan kepada dunia. Di saat kita sedang puasa sekarang ini, apa yang paling terbayar daripada makan? Tidak usah ada itu, tidak usah ada. Tidak usah ada ingin makan, tidak usah ada ingin minum. Yang kedua, karena tidak perlu ada keinginan itu, jangan pernah terlintas dalam hati kita untuk minta. Minta kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti kan otomatis kita sudah tahu dia halal, kemudian usir kemauan itu, kita usir kemauan itu, maka kita pun tidak akan pernah minta. Orang-orang yang sedang riadah menjalani ini bisa, walaupun disekat butuh.
Artinya secara pandangan orang dia sangat butuh sebenarnya terhadap tersebut, tapi dia sendiri tidak ada kemampuan. Berarti otomatis tidak ada keinginannya untuk minta kepada siapapun. Waqad syarraha bihadzal makna, dan sungguhnya telah menjelaskan dengan makna semacam ini alladzi dzakarnahu, yang telah kami sebutkan akan dia. Wa awdahul ghardi alladzi qasadnahu, wa awdahul ghardi, dan paling jelas tujuan alladzi qasadnahu, yang telah menuju akan kita, Syekhut Tariqah oleh seorang Syekh Tariqah, wa imam ahli haqiqah, dan imam daripada ahli haqiqah, minal mutaakhirin, daripada mutakhirin, Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi. Jadi kasadanahu pakai fi'il madhi dan na menjadi maf'ul, muqaddam daripada Syekhut Tariqah. Kemudian Abu Muhammad Abdul Aziz jadi badal daripada Syekhut Tariqah, Imam ahli haqiqah. Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, fa innahu qala, maksudnya dia berkata, ketahuilah olehmu, annal war'a, bahwasanya wara itu alla yakuna bainaka wa bainal khalqi nisbatun, bahwa tidak ada di antaramu dan di antara manusia yang lain nisbatun, yaitu suatu penisbahan, penyandaran, fi akhdin, pada mengambil, au atain, atau pada memberi, au kabulin, atau pada menerima, au raddin, atau pada menolak. Ini kan semua sifat. Mengambil, jangan etikatkan bahwa dirimu menerima, mengambil. Menerima, jangan kau etikatkan dirimu menerima dari si manusia. Atau menolak, memberi, jangan. Baik mengambil, memberi, menerima ataupun menolak, jangan etikatkan dari manusia. Jangan etikatkan dirimu yang menerima, jangan etikatkan dirimu yang memberi. Jangan pula mengetekatkan bahwa dirimu yang mengambil ataupun menolak. Begitu juga jangan etekatkan kau memberikan akan makhluk, ataupun menolak makhluk, ataupun menerima menyerahkan kepada makhluk. Wa yakuna sabaqu lillahi ta'ala, bahwa adalah yang unggul dalam hal ini adalah Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala semua, Allah Ta'ala. Pokoknya yang muncul dalam ingatan, dalam perasaan, dalam tekad, dalam keyakinan adalah Allah. Wahwa, dan dia Allah Ta'ala, ayyatiya ilaihi tahiran min jami'il asya'i. Zahiran atau zahiran? Tahiran. Bahwa ia memberikan kepadanya yang suci daripada semua sesuatu, wal ilmi, dan ilmi, wal amal, dan amal, kama qala, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin, demi sungguhnya kalian telah mendatangi kami seorang diri, sebagaimana kalian seharusnya telah kami jadikan kalian adalah seorang diri. Jadi dalam hal ini kata seorang diri itu sebagai suatu penjelasan daripada putusnya hubungan kita dengan makhluk. Makhluk dalam hal ini termasuk hubungan status sosial, kekeluargaan, ayah dan ibu, sebagaimana sifat daripada manusia ketika hari kiamat nanti. Yauma yafirul mar'u min akhihi ila akhir ayat. Nah, dalam hal ini adalah yang karena putusnya hubungan dengan makhluk dalam soal kita meyakini yang memberikan kita, yang menyerukan kepada kita, yang memberikan kepada sesuatu. Jadi putus.
Jadi kalau begitu, kalau kita putus sama makhluk, yang ada adalah Allah. Allah. Sebagaimana kita datang kepada Allah tanpa pengaruh daripada makhluk. Walaupun secara jasa kita dibawa ke makbar dari sholat di masjid dan sebagainya. Nah, kemudian nanti pada saat yaumul hisab tak ada seorang pun yang didampingi oleh pengacara. Suatu di dunia ini kalau ada perkara kan baik yang menuntut maupun yang dituntut itu didampingi oleh pengacara, penguasa hukum. Tapi mulai di alam barzakh tidak ada yang jadi pendamping kita, apalagi alam akhirat. Disitulah betul-betul furoda, betul-betul furoda. Ketika kita ciptakan adalah sendiri-sendiri, tidak ada pasangan. Walaupun kita misalnya di dalam rahim ibu adalah ada yang kembar, tapi tidak berarti bahwa proses penciptaan itu adalah digabung. Namun dia sendiri-sendiri, dia furoda, tetap furoda. Qala al-muhaddits, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa qala aidan al-war'u, dan dia juga berkata, al-war'u alla yakhtur rizqa bil bali. Janganlah ia mengangankan, artinya janganlah dia melintaskan ada rizki di dalam hati yang paling dalam. Jangan ada terlintas rezeki. Rezeki ini kan dunia. Artinya pokoknya Allah itu sangat-sangat cemburu. Waalaikumsalam. Apalagi kalau hanya disekutukan dengan ini dengan rezeki. Misalnya rezeki itu ya berupa makanan, ubi bisa. Itu singkong. Itu yang mengalahkan ini kepada Allah. Artinya dalam hati kita kok ada ubi yang kita tidak ada Allah. Atau ada duanya. Di satu sisi kita ingin kepada ubi, di satu sisi kita ingin kepada Allah. Ini kan betapa rendahnya ubi itu dipergunakan untuk menjadi sekutu Allah. Bagaimana tidak akan marah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rujak nanti pelecing. Kan marah Allah Ta'ala, masa pelecing kau samakan dengan saya? Kenapa kau tidak usir saja pelecing itu hanya ingin kepada saya? Nah, Allah yahtur rizqa bil bali. Wala yakunu bainahu wa bainahu nisbatun. Dan jangan sampai ada di antara Allah dan di antara dia orang itu, antara kita lah makhluk yang sedang sulh. Nisbatun, ada nisbah, penyandaran. La bitahsili, tidak boleh juga pada tahsil soal mendapatkan. Wala innal mubasyarati, tidak juga ketika ada mubasyarah, ada penyentuhan. Li'annahu la yadri, karena bahwasanya orang yang sudah melintas ada ubi, ada percing, ada rujak, ada es, ada segala macam di dalam hatinya itu, dia tidak tahu ayakulu amla, apakah dia akan dapat memakannya atau tidak. Karena kalau di dalam Ibnu Ruslan Matan Zubat dikatakan rezeki itu adalah apa yang sudah masuk ke dalam rongga. Nah, walaupun tidak lama, ya masuk dalam rongga. Wa in kana haraman katanya. Yang namanya rezeki itu yang sudah masuk ke dalam perut kita, sudah mulai masuk tenggorokan kita. Kalau masih di luar tenggorokan, belum tentu jadi rezeki kita, kata daripada Ibnu Ruslan. Salah satu contoh ketika Aisyah radhiyallahu anha berada di rumah, didatangi oleh seorang ibu-ibu menenteng dua anak kecil, anak yatim, minta sesuatu kepada Aisyah. Tidak ada yang diberikan oleh Aisyah karena memang di rumah tidak ada apa-apa kecuali hanya 3 biji kurma. Diberikanlah 3 biji kurma itu oleh Aisyah kepada si perempuan tua ini. Lalu si perempuan tua itu memberikan 1 biji kepada anaknya yang besaran, yang kedua diberikan kepada yang kecilan. Begitu lapar anak ini menelan itu kurma karena begitu lapar dia. Dia tidak cukup hanya dengan sebiji kurma. Sementara si ibu ini sudah memasukkan, dia punya itu setengah daripada kurma di dalam mulutnya. Tiba-tiba
kedua anak ini ingin tambahan, tidak cukup hanya dengan sebiji, maka si perempuan tua itu lalu mengeluarkan kurma yang bijinya sudah tua ini, diberikan setengah pada yang besaran, setengah pada kecilan. Dia sendiri tidak bisa menelannya, bahwa ini rezeki untuk anak itu walaupun sudah dikunyah oleh ibunya. Lalu Aisyah menyaksikan sambil meneteskan air mata. Berarti anak ini begitu lahap karena dia sangat lapar. Begitu Rasulullah SAW datang kepada Aisyah, Aisyah lalu bercerita. Maka Aisyah dikasih tahu oleh Rasulullah, perempuan bersama kedua orang anaknya itulah yang menjadi tetangga kamu nanti di dalam surga. Disitulah terbukti sabda Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamri. Takutlah kepada api neraka walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Bersedekah dengan setengah biji kurma itu bisa membuat kita selamat daripada api neraka. Nah, padahal tempat bersedekahnya itu si perempuan adalah kepada anaknya sendiri. Ini pula yang mengajarkan kepada kita bahwa bersedekah itu bukan untuk orang lain saja, untuk diri sendiri kita termasuk sedekah. Untuk diri sendiri kita makan sendiri termasuk bersedekah. Karena apa? Perut ini kan menuntut. Wa inna li batnika 'alaika haqqan. Perutmu terhadap diri itu punya hak. Memberikan hak terhadap perut ini adalah termasuk sedekah. Fal yu'ti kullu zi haqqin haqqah. Hendaklah ia memberikan kullu zi haqqin haqqah. Setiap orang yang punya hak itu haknya. Wali ainika 'alaika haqqan. Matamu juga punya hak. Ini secara syar'i. Dan bisa mengarah kepada batin, artinya kepada hakikat, itu adalah justru yang menambah kemudahan kita bahwa bersedekah itu untuk diri sendiri termasuk berpahala. Berarti kita makan minum itu berpahala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Jadi karena artinya kenapa dilarang untuk mengingatkanlah sekedar terlintas saja di dalam hati kita, rezeki itu tidak usah. Karena kalaupun dia terlintas dalam hati, tidak bisa ada jaminan bahwa kita yang bisa menikmatinya. Bisa saja nanti orang lain yang menikmatinya, seperti contoh tadi itu. Wa qala dan berkata juga, al-warqu warak Allah tataharraka wa la taskuna illa wa tarallaha fihi bil harakati was sukuni. Yang namanya warak itu artinya bahwa kau tidak bergerak, kau juga tidak diam. Bergerakmu, diammu, illa kecuali kau bergerak dan diam itu watarallaha fil harakati wasukuni. Kau lihat Allah dalam gerakmu dan dalam diammu. Artinya begini, pertama kita yakin yang gerakkan kita adalah Allah, yang mendiamkan kita Allah. Soalnya begini, ada kan orang yang tidak bisa diam. Karena apa? Syaratnya sudah terganggu. Gini terus. Kadang-kadang tidak bisa karena kau tidak diamkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang tidak bisa bergerak kecuali kalau digerakkan oleh Allah. Ini etikat dan keyakinan. Yang kedua, apa artinya? Kau harus melihat Allah dalam gerakmu dan dalam diammu. Artinya adalah ketika kita menggerakkan tangan ingat kepada Allah, berarti kita melihat Allah dengan mata batin kita. Ketika kita diam, kita ingat kepada Allah, berarti kita melihat Allah dengan mata batin kita. Nah, keyakinan akan hal ini itu termasuk warak. Itu termasuk warak. Lalu bagaimana dia akan bisa mengalahkan tamak? Karena dengan ingat semacam itu, kita tahu bahwa tamak ini terlarang. Bahwa tamak ini adalah yang terlarang. Kalau terlarang,
merangi. Apa alatnya untuk merangi dia? War. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Tamak itu juga kan gerak dari Allah, dia bilang. Kita tamak itu juga gerakan dari Allah. Maka ketika kita tamak, kita ingat Allah, bahwa Allah yang memberikan kita sifat tamak. Itu sama saja dia mengatakan jangan pukul orang yang mencuri itu. Karena apa? Karena dia mencuri juga karena Allah. Itu kan suatu etikat yang sangat fatal kalau seperti itu. Fa idza ra'allaha, maka apabila dia melihat Allah, zahabatul harakatu was-sukunu. Kalau dia melihat Allah, niscaya hilanglah gerak dan hilang pula lah diam. Dari gerak dan diamnya hilang. Artinya apa? Artinya bukan berarti dia tidak bergerak dan dia tidak diam. Tetap ketika digerakkan oleh Allah dia bergerak, ketika dia didiamkan oleh Allah diam. Yang hilang itu apa? Tekadnya yang mengetekadkan bahwa dia bergerak karena memang dia sendiri yang bergerak. Dia diam karena dia sendiri yang sudah bosan bergerak. Nah itu yang hilang, tekadnya itu. Wa baqiya ma'allahi, dan tetaplah dia bersama Allah. Al-harakatu zarfun lima fiha, maka gerakan itu bagikan suatu bejana, suatu zarat. Apakah ini zarat yang ada arti keterangan waktu atau keterangan tempat? Lima fiha, karena apa yang ada padanya. Artinya gerak itu apa yang ada dalam gerak, apa yang ada dalam diam. Maka apa itu adalah mazruf. Harakah itu adalah zarat. Apa itu adalah mazruf yang berkenaan pada tempat. Diam itu adalah zarat. Nah, itu makna daripada fal harakatu zarfun lima fiha, kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata sebagian mereka, ma ra'aitu syai'an, tiadalah saya melihat sesuatu, illa ra'aitullaha fihi, kecuali saya melihat Allah padanya. Ini kan kalau kita pandang secara zahirnya, seolah-olah Allah berada pada apa yang dia lihat. Padahal kita sudah diajarkan sifat 20 qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyah. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Yang ini artinya apa? Tidak punya teman, tidak punya tempat, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh arah, tidak terikat oleh kaifiyat, bila kaifiyat, tidak terikat juga oleh segala-galanya, tidak terikat oleh semua itu. Itu wahdaniyah atau qiyamuhu ta'ala binafsihi. Nah tiba-tiba kok secara zahirnya di sini apa yang kau lihat di sini sudah adanya Allah. Seolah-olah kita melihat selai daun kelor misalnya, maka berarti di selai daun kelor itu ada Allah. Bahkan ada daun yang sangat lebih kecil daripada daun kelor. Kita petik yang sangat kecil, seperti daun meniran misalnya. Kita mengatakan di daun meniran itu ada Allah. Bukan begitu maksudnya. Bukan mengatakan bahwa daun kelor itu adalah zarat, Allah itu mazruf. Bukan. Tetapi artinya adalah daun kelor ini adalah menjadi sebab saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ingat kepada Allah. Misalnya begini, Bilal mengatakan, saya selalu pingsan kalau melihat Sayyidina Hasan. Makanya saya tinggalkan Madinah pulang ke negara saya. Karena setiap kali saya melihat Hasan, seolah-olah saya melihat Allah. Apa sebenarnya Rasulullah? Karena memang apa? Ada kemiripan yang sangat-sangat mirip antara Hasan dengan Rasulullah SAW, baik secara sifat batiniahnya, akhlaknya, ibadahnya, kemudian ataupun fisik materialnya.
Nah, ini tidak mengatakan bahwa Hasan itulah Rasulullah. Tidak. Bila tidak mengatakan Hasan itu Rasulullah. Tetapi ketika saya melihat Hasan, maka saya melihat Rasulullah. Saya melihat Rasulullah. Tetapi bukanlah Hasan itu Rasulullah. Seperti tadi itu, bukan sehelai daun kelor itu adalah Allah. Tetapi ketika saya melihat sehelai daun kelor, saya ingat kepada Allah. Saya ingat kepada Allah. Walaupun tidak mengatakan seolah-olah Allah berada di atas sehelai daun kelor. Tidak mengatakan seperti itu, tapi dia semuanya ingat dan melihat Allah dengan mata batinnya dan kalbnya, sehingga dia seolah-olah Allah mengatakan, saya berikan kau ingat melalui melihat sehelai kelor ini. Itulah makna daripada kalimat tersebut. Wa qala aidan, dan berkata juga, ajma'al ulama'u, telah sepakat para ulama, ala annal halal al mutlaq, atas bahwasanya halal secara mutlak itu ma ukhidha min yadillahi, apa yang diambil dari tangan Allah. Artinya dia mengatakan apa yang ia ambil secara zahirnya daripada manusia, atau apa yang ia ambil secara zahirnya dari alam, namun dalam etikatnya dia adalah menerima langsung dari Allah tanpa perantaraan siapapun. Bisukutil wasaiti, dengan gugurnya perantara-perantara. Wa hadza maqamut tawakkuli, dan inilah makom dari tawakal. Makom tawakal. Makanya kita kan dalam kisah ayat 1000 dinar itu, yang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih. Jadi kalau kita sudah baca itu ayat, diwiridkan, barulah kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika bi kalamikal karim an taj'alani min ibadikal muttaqina haqqa tuqatih wa min ibadikal mutawakkilina haqqa tawakkulih wa an tarzuqana makhrajan min kulli dayqi wa hajati wa syubati wa an tarzuqana rizqan halalan thayyiban katsiran biduni ta'dim wa nasabi. Dan intinya di sini kalimat hak tawakkuli. Ya Allah, saya bertawassul dengan kalam Kau yang kadim, agar Engkau jadikan saya ini hamba-Mu yang muttaqin dengan takwa yang sesungguhnya, dan agar Kau jadikan hamba-Mu ini menjadi hamba yang tawakal dengan tawakal yang sesungguhnya. Berikanlah hamba ini jalan keluar daripada semua kesulitan dan semua kerumitan, dan berikanlah hamba ini rezeki dengan cara mudah tanpa lelah. Nah, itu adalah tawakal. Tawakal yang sesungguhnya itu. Makanya tawakal muridin, tawakal zahidin, tawakal arifin. Kalau tawakal zahidin apa muridin, dia berusaha dan berdoa, sudah tawakal namanya. Hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu tawakal muridin. Dia berusaha dan berdoa, serahkan hasilnya kepada Allah. Sedangkan tawakal zahidin hanya berdoa. Dia hanya berdoa, tidak berusaha. Hasil daripada doanya serahkan kepada Allah. Ada kalau tawakalnya arifin, tidak berusaha, tidak berdoa, dia hanya memuji. Dia hanya memuji. Tapi kadang-kadang pujian itu kan Allah mengerti. Misalnya ya Razak, ya Razak, ya Razak, dia memuji saja. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ini berarti hamba itu ini diberikan rezeki, diberikan rezeki berlimpah-limpah. Ya Alim, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Tidak pernah dia puji.
Tapi diberikan dia ilmu. Ini Allah mengatakan dia berlatih hamba saya ini ilmu, makanya sebut-sebut ya alim ya alim. Begitu juga misalnya sebagai salah satu contoh kepada orang dia katakan saya ilmu. Tiba-tiba dia masuk ke dalam rumah, dia keluarkan uangnya, diberikan orang ini. Padahal orang ini tidak minta, dia hanya mengatakan ilmu. Nah itulah gambaran daripada arifin. Dia tidak minta, dia hanya memuji. Itu Zaidi, itu tawarannya tau Zaidi. Dia terus memuji Allah. Nah kemudian di atas yang arifin ini, itu adalah orang yang betul-betul sudah termasuk gaus. Memuji tidak karena apa, sudah dicabut karena dia majzub. Majzub ini boleh dia majzub karena usia lanjut, dan boleh dia majzub itu walaupun dia masih muda. Misalnya kan orang-orang kita yang sakit seperlu dengan segala macam, dia tidak punya bergerak. Kemungkinan juga hajat pun tidak punya. Tapi kita tiba-tiba digerakkan oleh Allah untuk memasukkan makanan, minuman ke dalam mulutnya. Kadang-kadang mengunyah pun tidak. Kita langsung paksakan makanan minuman itu masuk dalam selang. Ini sebagai salah satu contoh daripada apa? Orang yang tawakal tingkat sangat tinggi. Banyak para wali yang begitu ya, yang sudah umur 150 tahun. Seperti halnya Syekh Umar Lain, itu kan 149 tahun umurnya begitu. Sudah tidak bisa bergerak, dari segala hajatnya digerakkan orang lain untuk memberikan hajatnya. Nah itu adalah orang-orang yang tidak berdoa, tidak memuji, karena apa? Sudah dicabut, ingatannya sudah dicabut, kemampuan geraknya sudah dicabut, sehingga hajatnya pun sudah dicabut. Tetapi secara organ bagian dalam khususnya masih berkendak untuk makanan minuman. Tapi tidak pernah ada yang mengungkapkannya. Namun Allah yang menggerakkan, keluarga yang menggerakkan dia. Sekarang ini saatnya makan, beliau ini dimakan lalu serang. Nah, itu sudah tidak ada yang mengatasi tingkat kalau semacam itu. Kalau kita kan belum seperti tawakalnya burung, belum. Kita masih menyimpan makanan 1 minggu, sekarang kita simpan. Kalau burung, apa yang dibutuhkan hari esok dia cari. Walihada qala ba'duhum. Dan karena ini berkata sebagian daripada mereka, daripada para aulia, al-halal, suatu yang halal itu apa? Ini tidak memakai definisi syar'i, tapi dia pakai adalah hakiki. Walladzi la yansallahu fihi, walladzi la yunsallahu fihi ila ghairi hada. Yang dimaksudkan halal di sini adalah sesuatu yang tidak dilupakan Allah padanya. Misalnya ini, secara syar'i kita punya makanan, kita yang berusaha secara halal betul-betul. Zatnya benda itu halal, tidak ada sedikit pun yang membuat dia terkontaminasi untuk menjadi haram. Gitu. Tapi ketika kita makan dia, kita lupa kepada Allah. Kita lupa kepada Allah. Apa yang kita ingat? Enaknya makanan itu yang kita ingat. Berarti ini tidak halal menurut hakikat. Baru dikatakan halal adalah apabila saat kita makan itu Allah tidak dibantu. Berarti gigi kita bergerak karena Allah, tenggorokan kita mengalir juga karena Allah. Pokoknya ingat kepada Allah saja. Jangan sampai lupa kepada Allah pada saat itu. Ini bisa kita lakukan dengan pertama kata daripada Imam Ghazali. Kalau makan misalnya pertama Bismillah, yang kedua Bismillahirrahmanirrahim, yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus begitu
bahkan sangat-sangat pelan makannya. Misalnya Rasulullah SAW cara makannya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia sudah menelan, dia mengatakan Alhamdulillah. Lagi Bismillahirrahmanirrahim untuk ucapan kedua. Setelah menelan, dia mengatakan Alhamdulillah. Ketiga, sampai selesai makan. Begitu seterusnya. Cara beliau minum juga begitu. Cara minum Bismillahirrahmanirrahim, telan Alhamdulillah. Ini kadang-kadang satu gelas Bismillah pun tidak dikit apakah Alhamdulillah. Belum roboh. Nah itu, jadi paling tidak ini faedah kita ya. Paling tidak ini ya adalah yang mungkin bisa kita lakukan yang ringan-ringan lah dulu. Kita tidak memaksakan diri untuk seperti para wali. Yang ringan-ringan mana yang bisa kita lakukan? Termasuk seperti tadi, makan pelan-pelan, minum pelan-pelan, setiap akan mengangkat tangan menuju mulut Bismillah, begitu menelan Alhamdulillah. Qala Sanad rahimahullah taala ila ghairi hadza min al-ibarati, sampai kepada yang lain daripada ibarat-ibarat ini, kepada ibarat-ibarat yang lainnya, allati abbara biha fi hadzal ma'na, yang para wali mengucapkannya dengan ibarat-ibarat tersebut pada makna ini tentang masalah warak. Wa qala ba'du hadhihi ta'ifah, dan telah berkata sebagian daripada kelompok al-abid, ta'ifatul abid, al-abidu kulluhum ya'kuluna arzaqahum. Nah, ini klasifikasi daripada orang yang menikmati rezeki Allah. Wa qala ba'du hadhihi ta'ifah, dan telah berkata sebagian daripada kelompok-kelompok ini, yakni kelompok-kelompok daripada para wali. Apa kata beliau? Al-abidu, hamba-hamba Allah itu, kulluhum ya'kuluna arzaqahum, semua mereka memakan rezeki-rezeki mereka, summa yatafarraquna, summa yaftarikuna, kemudian mereka berbeda-beda til musyahadati, dalam soal kesaksiannya terhadap makanan itu. Pada saat dia menikmati makanan itu berbeda-beda kesaksiannya, sebagai apakah dia menyaksikan ini makanan yang membuat dia menjadi hina, membuat menjadi merasa tersiksa, membuat dia menjadi merasa teruji, atau menjadi bahagia. Mana perbedaannya? Faminhum may ya'kulu rizqahu bizullin. Sebagian daripada mereka ada orang yang makan rezekinya dengan merasa hina. Dia merasa hina untuk mendapatkan rezeki itu. Maka dia saat makan pun dia merasa hina. Dia merasa hina. Wa minhum may ya'kulu rizqahu bimtihani. Kemudian yang kedua, ada orang di antara mereka orang yang memakan rezekinya dengan merasa sangat diuji dengan ujian berat. Dia mungkin tidak merasa hina, tapi begitu berat dia rasakan. Wa minhum may ya'kulu rizqahu bimtizarin. Ada orang-orang yang memakan rezeki mereka dengan menunggu. Wa minhum may ya'kulu rizqahu bi'idzin bila mihnatin wala tidharin wala dhullatin. Di antara mereka ada orang yang memakan rezekinya bi'idzin, dengan kemuliaan, bila mihnatin, dengan tanpa ada rasa lelah, wala intizarin, dan tidak menunggu, wala dhullatin, dan tidak merasa hina. Berarti kan di sini ada empat ya. Ada empat klasifikasi daripada orang yang menerima rezeki Allah itu. Pertama, empatnya ini dipandang daripada bagaimana cara dia memperolehnya. Ada yang memperolehnya dengan cara hina, ada yang memperolehnya dengan cara sangat lelah, ada yang memperolehnya dengan sangat lama menunggu. Yang ketiga, ada yang memperolehnya dengan cara sangat-sangat mulia. Yang empat ini, yang cara sangat-sangat mulia. Fa'ammal ladzina ya'kuluna arzaqahum,
Maka adapun orang-orang yang memakan akan rezeki mereka bizulli, dengan merasa hina, fasu'alu, yaitu Allah para peminta-minta. Jadi para peminta, apa artinya? Fasu'alu. Ada bukan sawal. Ada di sini soal. Jadi soal bermakna sa'il, dengan cara minta-minta. Bagaimana? Yashhadu aidal khalqi, mereka itu menyaksikan akan tangan-tangan manusia yang memberikannya. Berarti di sini al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Yang di bawah itu merasa hina, tapi sangat terpaksa ia pun melakukannya. Kalau tidak terpaksa, di Lombok banyak ya. Di Lombok banyak orang-orang yang menjadi rentenir sementara dia sendiri minta-minta. Uang hasil minta-minta dikumpulkan, lalu dipinjamkan kepada orang, dibungakan sebesar-besarnya. Itu ada, tapi tidak sadar dia bahwa dia dihukum. Uang itu dikumpulkan, tak pernah dipakai untuk membeli pakaian pun, tak pernah untuk makan pun, sangat-sangat dia tahan diri. Yang penting dia senang melihat uang itu. Begitu uang ini dipinjamkan kepada orang-orang yang meminjam, satu pun tidak ada yang pulang, tidak ada yang digantikan, lalu dia mati. Orang tersebut, orang mati ada, dia mati, tidak pernah makan apa yang, kalau dia makan sangat-sangat sedikit. Nah, orang-orang semacam itulah yang nanti kalau bangkit dari kuburnya, wajahnya bagaikan tengkorak. Orang yang menjadikan mengemis itu sebagai profesi, padahal sementara dia mampu untuk melakukan profesi yang lain secara manusiawi. Tapi karena dia sudah madat tentang hal itu, akhirnya dia tidak pernah mau menggunakan fisiknya untuk melakukan keterampilan. Nah, orang-orang semacam ini dia merasa hina. Wa ammal ladzina ya'kuluna, dan adapun orang-orang yang memakan arzakahum, rezeki mereka, bimtihani, dengan merasa lelah. Fasunnai, mereka adalah para pengrajin. Kisahnya kita kembali kepada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kan seorang yang terampil melanjutkan profesi orang tuanya sebagai tukang besi, bikin baju rantai, bikin panah, bikin alat-alat pertanian, kerjaan Nabi Sulaiman. Tiba-tiba dia dapat wahyu dari Allah, "Man, lihat di situ ada perempuan tua, tidak ada yang memberikannya makan minum." Maka berpikir Nabi Sulaiman, pertama saya sendiri kekurangan. Yang kedua, tempatnya orang itu sangat jauh, tidak punya kendaraan. Akhirnya Nabi Sulaiman diberikan ilham dengan doanya, Rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min qabli wa min ba'di. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ampuni dosa saya. Berikanlah saya kerajaan yang tidak ada tandingannya buat siapapun selain daripada saya, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Ya, karena diilhami oleh Allah, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah spray hambal seperti ini. Hambal itu besar. 500 ekor kuda perang bisa naik sekaligus kepada spray ini. Tidak seperti spraynya Aladin yang satu senjata. Ini dimana? Ini awalnya. Lalu kecepatannya seperti sangat luar biasa. Nah, barulah dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi raja. Tetapi memang menurut di dalam kitab itu Zawahirul Zahirah itu, Nabi Sulaiman ini memelihara sebanyak 1000 perempuan, 300 yang menjadi istrinya yang resmi, 600 bundiknya. Nah, ini artinya
kekayaan Nabi Sulaiman itu bukan untuk pribadi dan keluarga. Lalu dari mana dia hidup keluarganya yang banyaknya istrinya yang 1000 itu? Bayangkan betapa anaknya. Hanya dari kerajinan ini. Kerajinan dia tukang besi. Ya, bolehlah kita bayangkan seperti tukang besi yang zaman now, yang punya pabrik besi misalnya. Jadi tambang tuh bikin besi, lalu dikirim ke sana kemari dalam kapasitas yang besar. Tetapi sesungguhnya tukang besi pada zaman terdahulu itu kan ya sangat-sangat terbataslah penghasilannya. Itu yang dipergunakan untuk menghidupi keluarganya. Berarti Nabi Sulaiman termasuk salah seorang pengrajin yang mendapatkan rezeki dengan cara susah payah. Setelah lelah. Ya, setelah. Nah ini yang kedua. Ini yang paling abdal memang, yang paling abdal secara syar'i. Kemudian wa ammal ladzina ya'kuluna arzaqahum. Adapun orang-orang yang memakan rezeki-rezeki mereka bintizari dengan cara menunggu patujaru, maka mereka adalah para pedagang. Rasulullah bersabda, inna mi'syara ma'isyatikum minat tijarah. Dalam satu riwayat, inna mi'syara rizqikum minat tijarah. 1/10 daripada rezeki kalian itu ada tijarah. Makanya siapa yang ingin kaya lebih baik jadi tujar. Makanya siapa yang kaya-kaya di Indonesia ini, para jenderal misalnya, mereka tidak mengandalkan gajinya, tapi adalah mengandalkan perniagaannya. Dia suruh orang, tapi modal dari dia. Itu tidak main-main, triliunan. Dia kasih orang, ini kelola. Di jenderal itu tidak kelihatan, dia hanya dapat gaji. Ada seorang jenderal angkatan laut itu setiap bulan zakat hartanya 25 miliar. Jenderal angkatan laut, tapi dia tidak punya rumah pribadi, rumah dia kontrak terus. Luar biasa. Itu kalau dia mengeluarkan zakat, semua lembaga zakat itu diberikan. Lazmu, kemudian Hidayatullah, kemudian termasuk Basnas, itu diberikan. Itu masih sedikit. Ada yang 250 miliar per bulan zakatnya. Bayangkan berapa keuntungannya setiap hari. Karena perusahaannya berada di seluruh dunia. Nah, orang semacam ini termasuk tujar. Makanya kadang-kadang seorang pejabat itu jabatannya secara formalitas saja. Namun untuk mencari rezeki yang banyak, mereka itu tidak bisa terlepas daripada berniaga. Ya Allah, kadang-kadang ada yang sifatnya kelompok, grup. Sekarang di Dompu ada sebuah gunung. Gunung itu masih sangat-sangat tidak pernah dijamah. Tidak ada jalan untuk naik ke puncaknya yang datar. Para TNI AU itu pakai helikopter sebanyak 100.000 hektar tambang emas di Dompu itu. Tidak bisa naik dari bawah, dari helikopter. Belum di Tambora, berapa ratus ribu hektar ditanami oleh TNI. Pohon apa yang ditanam di sana, wallahu a'lam. Ratusan ribu hektar. Sementara masyarakat hanya lihat dari jauh. Ini artinya apa? Bahwa para pejabat-pejabat tinggi itu jabatannya sebagai formalitas, sedangkan untuk mencari kekayaan mereka pakai tijarah. Nah, oleh sebab itu memang tijarah ini kan sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Rahimallahu rajulan sam'an idza ba'a wa idza ishtara. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada seorang yang sangat-sangat ramah, sangat toleran apabila dia berjualan dan apabila dia membeli. Sudah didoakan oleh Rasulullah. Itu sebabnya maka 9 daripada al-mubasysyaruna bil jannah semuanya para pedagang.
Hanya Ali bin Abi Thalib yang tidak, makanya dia sendiri yang miskin. Sampai dikatakan Abu Turab oleh Rasulullah, Abu Turab. Yang lainnya itu semuanya pedagang. Kalau mau kaya jadi pedagang seperti Imam Hanafi dan murid-murid yang memberikan semuanya kaya. Karena apa? Karena gurunya kaya. Dan warisi akan gurunya. Jadi ini yang ketiga, yaitu orang-orang yang menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah tijarah. Wa ammal ladzina ya'kuluna arzaqahum bi'izzin min ghairi minnatin wala intizarin wala dhullin. Dan adapun orang-orang yang makan rezeki mereka dengan mulia, tanpa ada susah payah, tanpa lelah menunggu, tanpa hina, fasukiyatu, maka yaitu adalah orang-orang yang sedang berproses menjalani tasawuf ataupun yang sudah menjadi sufi, jadi sufi. Bagaimana caranya? Pertama dia melatih diri untuk tidak memiliki kemauan. Yang kedua, dia meyakini bahwa Allah akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga nanti inilah yang akan menjadi orang-orang yang tidak berdoa, tidak berikhtiar, bahkan menggerakkan tangan, menggerakkan mulut pun tidak, tetapi rezekinya bisa langsung masuk ke dalam rongga perutnya. Maka inilah orang-orang yang paling mulia menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala, itu para sufi. Jadi dia tidak merasa hina karena minta-minta kepada orang, tidak bersusah payah karena dia tidak bekerja, tidak punya keterampilan, tidak juga lelah-lelah menunggu karena dia tidak berjualan. Itulah para sufi katanya. Yashhaduna, mereka itu menyaksikan Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Perkasa. Fayakhuduna kismatahum, maka mereka itu mengambil akan bagian mereka miyadihi, dari tangan Allah, biizzatin, dengan penuh kemuliaan. Yang penuh kemuliaan inilah para sufi. Ini para sufi. Qala Sahl bin Abdullah, telah berkata Sahl bin Abdullah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, laisa ma'al imani asbabun, tidak ada bersama iman itu sebab. Innamal asbabu fil Islam, hanya saja sebab-sebab itu berada dalam Islam. Berarti menurut beliau bahwa iman itu datang tanpa ada sebab, tetapi dia adalah pertaruhan langsung dari Allah ke dalam senar jantung, lapisan jantung yang paling dalam daripada manusia. Maka oleh sebab itu banyak para ulama yang mengatakan iman itu duluan daripada Islam, dengan bukti bahwa betapa banyak orang-orang yang beriman tapi tidak Islam. Termasuk secara zahirnya Abu Thalib, dia beriman bahwa Rasulullah itulah utusan Allah, dia beriman Al-Quran kitab suci, beriman kepada Rasulnya, tapi dia tidak bersyahadat. Berarti iman dulu daripada Islam itu sedikit saja. Nah, kenapa dikatakan yang menerima sebabnya Islam? Menerima sebabnya Islam. Ada orang-orang Islam secara terpaksa. Salah satu kisah yaitu anak Yahudi yang menjadi khadam di Rasulullah SAW itu sakit keras sampai sekatul maut. Datanglah kedua orang tua ini Yahudi ini dua-duanya. Inilah salah satu alasan bahwa firman Allah yang mengatakan walam tarra antal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ila akhir ayat itu perlu diupdate pengertian Yahudi Nasrani. Karena ternyata yang membantu Rasulullah pada perang Uhud itu Yahudi. Si bujang Yahudi ini juga Yahudi. Sampai sakaratul maut jadi khadam di semua Rasulullah.
Lalu di saat dia akan nazar, ya waladi, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Dan selalu menggeleng anaknya tidak mau. Dan mampu sampai selesai mati. Akhirnya dia tengok orang tuanya, seolah-olah dia bertanya, bagaimana Pak? Bapaknya bilang apa? Ya waladi, ati Abul Qasim. Wahai anakku, taatlah terhadap Abul Qasim. Barulah si Yahudi muda ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dia meninggal dunia. Kita dapat pastikan Yahudi ini bukan saja dia yakin akan Rasulullah sebagai manusia baik yang tidak akan pernah memperlakukan orang lain lantaran berbeda agama dengan dia lalu diperlakukan secara tidak baik. Tetapi juga kita yakin bahwa dia juga beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan hukum imannya. Tapi dia belum Islam. Berarti di sini si Islamnya si Yahudi ini ada sebabnya. Adalah izin daripada orang tuanya setelah dia adalah disuruh oleh Rasulullah SAW. Adapun iman sudah dikatakan. Nah itulah pandangan daripada beliau tentang masalah iman ini tidak punya sebab. Yang punya sebab adalah Islamnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala Syekh Abu Thalib radhiyallahu anhu, telah berkata Syekh Abu Thalib, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, maknahu laisa fi haqiqatil imani ru'yatul asbabi. Tidaklah di dalam hakikat iman itu terlihat adanya sebab. Pada hakikat iman tidak ada sebab yang menyebabkan iman itu ada. Wasukunu ilaiha ru'yatul asbab wasukunu ilaiha, dan tidak melihat adanya ketenangan kepadanya. Innama ru'yatuha, dan hanya saja ia melihat akan dia. Wattam'u fil khalqi qala wa innama ru'yatuha, innama, hanya saja dia melihat akan itu iman sudah ada walaupun tidak kelihatan sebabnya, sehingga hakikat daripada iman itu adalah tidak kelihatan ada sebabnya. Kalau kita misalnya pilih, itu kan banyak orang-orang Islam telah berperang, masuk Islam karena berperang, tawanan perang, baik yang pada zaman Rasulullah SAW ataupun setelah Rasulullah SAW. Banyak tawanan perang menjadi mukmin dan muslim, bahkan menjadi mukmin muslim yang bagus karena diperlakukan dengan bagus. Dari sini kan jadi seolah-olah serentak iman dan Islamnya itu adalah disebabkan oleh karena dia kalah perang. Cuma begini, kata para peneliti sejarah keislaman, kalau Islam itu datang kepada seorang disebabkan oleh karena dia kalah perang, lalu tidak ditindaklanjuti dengan pendampingan dan pembimbingan, maka lama-lama nanti mereka itu kembali. Banyak negara-negara yang sudah ditaklukkan oleh Islam dan dihuni oleh kaum muslim yang mayoritas, tapi karena tidak dibina secara rutin, maka mereka itu justru berbalik menjadi negara yang 100% penduduknya adalah tidak ada yang Islam karena tidak dibina. Kemudian yang kedua, justru yang tidak diajak Islam, justru Islamnya langgeng. Misalnya, kita ambil salah satu contoh, para wali songo. Ini kan wali songo ini bukan dari Indonesia. Wali songo itu adalah zuriyah Rasulullah semuanya yang menempuh perjalanan dari Yaman ke Indonesia. Kecuali yang persis asli Indonesia adalah Sunan Kalijaga, karena dia merupakan anak daripada Brawijaya. Brawijaya itu punya anak 145. Semua itu jadi pejabat di negara ini. Hanya satu yang menempuh jalan suci
adalah Sunan Kalijaga. Itu kan yang dipermasalahkan oleh Dr. Miranda itu, yang mengatakan bagaimana mungkin Sunan Kalijaga menjadi wali padahal dia tidak pernah sholat selama 3 tahun. Dia hanya duduk di pinggir kali sampai dididik oleh ini kandang 3 tahun katanya. Baru tiba-tiba jadi wali. Dan tahu kan prosesnya, prosesnya. Jadi pada saat itu memang kan dia sudah dicabut akalnya dari orang kayak majzub. Jadi kena wajib sholat. Nah, ini artinya apa? Umat Islam di Indonesia ini menganut agama Islam berawal dari kalangan para raja, nggak diajak. Mereka justru yang minta, diajarkan. Apa yang dilakukan tadi? Oh, ini namanya sholat. Lama-lama tertarik. Mereka itu kalau itu gimana caranya? Barulah mereka diislamkan dan tidak diajak, apalagi mau diperangi. Tidak diperangi. Ketika terjadi peperangan misalnya antara satu komunitas dan komunitas lain pada saat itu bukan karena menyebarkan agama Islam, tetapi ada karena politik yang akan mendorong mereka itu untuk menjadi orang yang memerebutkan suatu daerah dan wilayah kekuasaan. Nah, tasawuf yang dipergunakan, zikir. Karena Rasulullah sendiri kan pada awalnya dia hanya menyebarkan Islam karena dengan akhlak. Dilihat akhlaknya bagus, ikuti jejaknya oleh para sahabat. Akhirnya ya kalau memang kamu Islam tidak ada yang tidak ada, karena saya juga tidak diwajibkan mengislamkan orang, saya diwajibkan yang menyampaikan. Wa ma 'alaikal balagh wala ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Justru bagaimana dengan kita? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian ud'u ila sabili rabbikum bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berarti kan ada di sini ajakan. Ajakan untuk berbuat bagus, ada larangan berbuat jahat. Nah, itu sekedar menyampaikan ajakan itu, bukan memaksakan. Nah, ternyata kaum muslimin yang masuk Islam melalui jalur tasawuf ini, inilah yang langgeng sampai berketurunan beranak pinak. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kalau yang ada peperangan karena tidak ditindaklanjuti oleh pembedaan, dia tidak langgeng katanya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wattamu bil khalqi, sesungguhnya tamak dalam pada makhluk itu yujadu fi maqamil islami, didapatkan pada maqam Islam. Waqad aqadal mu'allifu rahimahullah ta'ala, dan sesungguhnya telah mengikat oleh al-musannif fi Lataifil Minan, pada kitabnya yang bernama Lataifil Minan, aslan fi hadzal makna, satu pasal yang sama maknanya seperti ini. Wa ja'alahu li jami'in, dan dia menjadikannya keseluruhan, li jami'i wazaifil adabil diniyah, dan dia menjadikannya untuk semua tugas-tugas adab keagamaan. Aslan secara keseluruhan, wa mabniyun, dan pada suatu benar para aina naklahu, maka kami melihat akan tukilannya fi hadal maudhi'i, pada maudhu ini, min sawabil amali al mutakaffili, yaitu daripada sebaik-baik karya al mutakaffili, yang menjamin insyaallah, yang menjamin insyaallah, binajahil amali, yang menjamin insyaallah dengan kesuksesan cita-cita. Qala radhiyallahu anhu, telah berkata beliau, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, i'lam rahimakallah, ketahuilah olehmu, mudah-mudahan merahmati akan engkau oleh Allah, anna wara'al khususi, bahwasanya warak yang khusus itu, bahwa warak yang khusus itu la yafhamuhu illa qalilun, tidak ada yang memahami dia kecuali sedikit katanya.
sedikit yang bisa memahami wara secara khusus. Fa'inna min jumlati war'ihim, maka di antara jumlah kewaraan mereka, apa? Tawarruhum, yaitu kewaraan mereka, an ayyaskunu li ghairihi, bahwa mereka itu merasa tenang karena selain Allah. Nah, ini yang sering kita katakan itu. Ketika ada uang kita tenang. Ketika tidak ada uang. Begitu uang ini berkurang, kita sangat khawatir ada enggak tambahannya untuk besok. Sementara ini uang untuk 1 minggu misalnya. Tapi belum 1 minggu kita total tidak bisa 1 minggu. Paling hanya 5 hari. Udah goyang kita. Jadi kalau kita tenang karena selain Allah. Nah, kalau kita sudah bisa tenang karena Allah semata-mata, bukan karena selain Allah, itu salah satu daripada macam kewaraan. Au yamilu bil hubbi li ghairihi, atau dia cenderung untuk cinta karena selain Allah. Cinta karena selain Allah. Dalam hadis kan itu ada disebutkan bahwa an tuhibbal mar'i lillah fa iza ijtama'a lillah wa taraka lillah. Jadi karena Allah. Nah, sekarang ada orang yang mencintai selain daripada Allah. Jadi dia menghindarkan diri daripada mencintai orang lain bukan karena Allah. Itu wara. Berarti kalau dia masih mencintai orang lain karena selain Allah, berarti belum wara. Belum wara. Karena memang kita ini kan manusia yang disebutkan salah satu daripada sababul khata dalam ilmu mantiq itu adalah hubbul jamil, hubbul jamal, yaitu cinta kepada keindahan. Kalau orang itu sudah cinta kepada keindahan, maka tidak akan pernah kelihatan akan kejelekan-kejelekan yang sudah dibungkus dengan keindahan itu. Nah, sekarang kalau kita mencintai seorang karena cantiknya, berarti kita belum marah. Ini kan hukumnya hukum marah, hukum akhirat. Kalau hukum syarat boleh sampai dihianati Rasulullah bahwa seorang itu menikahi perempuan adalah salah satu sebabnya adalah lijamaliha, karena cantiknya. Itu syarat. Boleh, tidak terlarang. Nah, karena kita berbicara tentang wara, kalau kita mencintai seorang lantaran lain daripada Allah, maka berarti kita belum marah. Misalnya begini, dia memang tidak cantik, tapi akhlaknya yang bagus. Dia sangat pengertian. Karena sangat pengertiannya, dia sangat tahu kebutuhan kita. Walaupun dia tidak punya uang, dia terus langsung berutang ke kios-kios. Kenapa? Karena dia sangat hormat pada kita. Akhlaknya luar biasa. Itu yang bisa cinta. Ini kan akhlaknya suatu terpuji. Suatu yang terpuji. Tapi akhlak itu kan bukan Allah. Akhlak itu tidak bukan Allah. Maka belum kita juga dikatakan wara. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kemudian lebih sebab kemudian apa tadi? Ya Allah lebih banyak minat warahmu. Apa kan? Ya, kita ada. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala.
Kemudian anna wara'al khususi la yafhamu illa qalilun wa inna min jumlati wa inna qawmin ay yaskunu li ghayrihi aw yabidu bil hubb li ghayrihi aw tamtaddu atma'uhum atau menjadi berkepanjangan ketamakan mereka fi ghairi fadlihi pada yang lain daripada karunia Allah. Jadi dia terus-menerus tamak. Dia terus-menerus tamak. Tapi tamaknya itu adalah bukan karena atas karunia Allah. Bukan atas karunia Allah. Wa khairi dan lain daripada Allah. Itu paling tidak yang paling tidak kan masih rendah sekali. Wa min warihim dan di antara kewaraan mereka, di antara kewaraan orang-orang waruhum anil wuqufi ma'al wasaif, yaitu adalah waraknya mereka daripada berdiri bersama perantara-perantara wal asbabi dan bersama sebab-sebab. Misalnya saya akan dapat rezeki kalau ada yang memberikan saya rezeki itu. Dia tidak ingat kepada Allah, yang ingat hanya orang, khalqun, makhluk. Maka ini adalah termasuk al-wuqufu ma'al wasail. Nah, kalau dia tidak ada itu wuquf ma'al wasail, berarti dia sudah warak. Artinya apa? Insya Allah saya akan dapat rezeki, Allah pasti memberikannya tanpa ingat kepada siapapun yang akan datang kepadanya. Walaupun memang kenyataannya orang yang membawanya, tidak langsung berada rezeki itu di depan kita. Seperti halnya Maryam ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, "Anna laki hadza?" Dari mana kau peroleh ini? Dia berkata, "Alhamdulillah, ini datang dari Allah." Berarti tidak ada yang membawakan dia tidak melihat malaikat yang memasukkannya. Dia tiba-tiba dapatkan hal itu di dalam kamarnya. Nah, kayak itulah gambaran daripada orang yang meyakini bahwa dia langsung diberikan oleh Allah. Dia gugurkan semua wasail, dia gugurkan semua perantara, dia gugurkan semua itu. Walakal indah, dan dia juga mencabut akan sekutu-sekutu, wal arbab, dan penuhanan yang lain-lainnya. Tidak ada pokoknya. Artinya tidak ada yang dia etikatkan alam ini ataupun manusia yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepadanya apa yang ia butuhkan. Tetapi dia yakin itu dari Allah. Walaupun seperti tadi itu dibawakan oleh anaknya, dibawakan oleh saudaranya, dibawakan oleh sahabatnya. Namun yang kelihatan hanya Allah. Wa min warihim waruhum anil wuqufi ma'al adab. Dan di antara kewaraan mereka adalah kewaraan mereka daripada berdiri di atas adat. Hukum adat itu kan ada 4 yang disebut dalam ilmu mantek. Pertama, karena adanya sesuatu yang lain ada. Yang kedua, karena adanya sesuatu yang lain tidak ada. Yang ketiga, karena tidak adanya maka sesuatu yang lain menjadi ada. Yang keempat, karena tidak adanya maka sesuatu yang lain menjadi tidak ada. Itu ada. Misalnya kita contohkan, ada yang makan, kenyang ada. Ada yang makan, lapar tidak ada. Mereka sudah tua itu. Tidak ada yang makan, maka lapar masih ada. Lapar masih ada. Tidak ada yang makan, maka kenyang tidak ada. Ini gambaran. Hukum adat itu berkisar kepada 4 ini. Ini adat menurut hukum adat sesuai dengan akal kita termasuk hukum akal. Memang hukum akal itu memang berbeda dengan hukum adat. Tetapi adat seperti halnya kalau diperlebar misalnya ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid adanya gergaji ini menyebabkan kayu itu menjadi terpotong. Adanya api ini menyebabkan itu si kayu menjadi terbakar. Itu ada. Dan kalau dalam majas dikatakan majas akli.
Boleh kita mengatakan, kenapa dia terbakar ini? Tadi ada yang membawa api. Majas akli, api itu yang membakar, tapi hakikatnya Allah. Majas akli, gergaji itu yang memotong, tapi hakikatnya Allah. Majas akli. Nah, oleh sebab itu Imam Sanusi dalam akidah Sanusiyahnya, beliau itu sangat keras ya. Siapa-siapa yang mengikatkan bahwa dirinya kenyang dengan sebab dia makan, kafir. Kafir. Karena dia mengatakan bahwa nasi itu menyebabkan dia kenyang. Sebenarnya beliau juga menjelaskan maksudnya bahwa dia mengikatkan bahwa dirinya adalah kenyang karena makan. Tapi kalau dia mengikatkan bahwa menyebabkan dia kenyang adalah Allah, maka ini merupakan satu adab, maka tidak kafir. Dan adab itu pun akan bisa berlaku apabila tidak ada manik. Tidak ada manik. Api membakar karena tidak ada air yang menghalangi dia untuk membakar. Gergaji memotong karena tidak ada benda keras yang menghalangi dia untuk memotong kayu. Nah, sedangkan kalau Allah tidak ada sebab, tidak ada manik. Jadi hukum ada. Nah, sekarang orang yang mendapatkan sesuatu bukan mengetikatkan adanya pendapat itu karena ada, maka itu sudah termasuk dia waras. Termasuk dia waras. Seperti contoh tadi itu. Wal i'timadi ala ta'at, dan berpegang atas perbuatan taat. Misalnya begini, saya akan dapat ini karena saya taat beribadah. Makanya saya dapat diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma yattaqillah ja'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sebabnya saya ini. Nah, dia singkirkan etikat semacam ini. Pokoknya Allah memberikan rezeki bukan karena orang itu taat. Kalau orang taat saja dapat rezeki, orang-orang kafir tidak akan pernah dapat rezeki, bahkan orang kafir lebih kaya daripada kita. Nah, jadi tekadnya yang mengitikadkan bahwa saya dapat rezeki karena saya taat, itu tidak ada dalam dirinya, termasuk sudah salah satu daripada bentuk warak. Wasukuni ila anwaril tajalliyah, dan karena nang kepada sinar-sinar tajalli, dia singkirkan itu tidak ada, maka dia termasuk orang warak. Wa min warihim, dan di antara waraknya mereka, dan di antara kewaraan mereka, warahum an tabtinahum dunia, yaitu kewaraan mereka daripada menguji akan mereka oleh dunia. Artinya dia tidak mengatakan bahwa saya mendapatkan kemuliaan ini karena saya sudah dapat lulus daripada ujian dunia. Saya sudah betul-betul tidak lagi diuji oleh Allah dan keduniaan. Atau tarfa'uhumul akhirah, atau mengangkat akan mereka oleh akhirat. Artinya apa? Saya mendapatkan ini karena memang akhirat cinta kepada saya. Kenapa dicintai oleh akhirat? Karena saya tidak pernah meninggalkan perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangan Allah. Tawarra'u alid dunia, maka waraklah. Tawarra'u alid dunia, mereka itu para warak daripada dunia. Wafa'an itu sebagai suatu kesempurnaan. Wa anil wukufi ma'al akhirah, dan daripada wukuf, daripada akhirat, sapa'un masalah habar jadi tawarra'u alid dunia wafa'un. Jadi ada takdir-takdiran yang terlihat. Wa adil wukufi ma'al akhirati syafa'un, bahwa silakan kalian warak daripada dunia. Silakan kalian warak daripada dunia. Hayatukum wafa'un, niscaya hidupmu itu akan menjadi sempurna. Wa adil wukufi ma'al akhirah, dan daripada terhenti sama akhirat, syafa'un, maka hayatukum syafa, jadi bersih daripada selain daripada Allah. Artinya begini, setelah dia memberikan
bahwa sebagian daripada kewaraan itu adalah wara daripada pertama tidak berdiri atas adat, artinya dia mengetekadkan bahwa dia mendapatkan suatu itu bukan karena pengaruh adat. Dan yang kedua, bukan karena pengaruh taat. Yang ketiga, bukan pengaruh daripada tajalli, tenang pada tajalli. Nah kemudian di antara kewaraan mereka itu adalah bahwa dia tidak mengetekadkan bahwa dia dapatkan sesuatu itu karena dia sudah lulus daripada ujian dunia atau karena diangkat oleh akhirat. Maka oleh sebab itulah waralah daripada dunia, niscaya kita akan mendapatkan kehidupan sempurna menurut pandangan Allah dan diberikan oleh Allah. Dan wara daripada akhirat artinya seperti tadi, jangan mengetekadkan bahwa diri kita ini sudah dicintai oleh akhirat. Seolah-olah akhirat memanggil, saya sudah siapkan buat dirimu segala macam kebahagiaan dan kesenangan, silahkan cepat-cepat datang. Saya sudah angkat makommu, sudah kau pantas untuk mendapatkan dan ini. Nah, kalau itu misalnya dia etekadkan menyebabkan dia mendapatkan sesuatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia belum marah. Tapi kalau dia sudah suci daripada itu, barulah dianggap sebagai orang marah. Qala Syekh Utsman bin Asyura, lah berkata Syekh Utsman bin Asyura, "Kharajtu min Baghdad." Aku telah keluar dari Baghdad. Uridul Musilah. Saya ingin menuju suatu tempat yang namanya Mosul. Fa'ana asyir, dan saya ini asyir, berjalan kaki. Wa idza ana bid dunya, tiba-tiba saya itu kok dipenuhi oleh perasaan dunia. Kad aradat alayya, sesungguhnya telah datang kepada saya biizhad dan kemuliaan. Dia maksud ini, begitu saya sampai di suatu tempat, saya merasakan dunia ini begitu mulia, sedikit pun tidak ada jelek-jeleknya, tidak ada kotornya, tidak ada hinanya. Maka ini seolah dunia ini memuji saya, menjadi kepada saya wajahnya, dan begitu juga jabatan-jabatannya, warifatiha dan ketinggian-ketinggiannya, wa maratibiha dan kendaraan-kendaraannya, walau bisya dan pakaian-pakaiannya, wa muzayyinatiha dan perhiasan-perhiasannya, wa mustahiyatiha dan kesenangan-kesenangan. Aratu anha, lalu saya berpaling daripadanya. Aradat alayya jannah, datang kepada surga. Dunia sudah saya tinggalkan, surga dari apa di sini? Dari ujian. Datang surga, bihuriha dengan para bidadarinya, wa kusiriha dan maliku-maliknya, wa nahariha dan sungai-sungainya, wasmariha dan buah-buahannya. Falam astagil biha, saya tidak sibuk dengan semuanya. Artinya saya tidak tertarik dengan surga dan segala macam kenikmatannya itu. Tidak tertarik sedikit pun katanya. Bagi lalu, maka tiba-tiba dikatakan bagiku, artinya tiba-tiba saya mendengar suara gaib. Apa kata suara gaib itu? Ya Utsman, hai Utsman, law waqafta ma'al ula, kalau kau itu terhenti bersama yang pertama, artinya kau nikmati keindahan dunia dengan segala macam kemewahannya itu, kau nikmati. La hajatnaka, niscaya kami hijab kamu, anitaniah, daripada yang kedua, itu surga. Artinya kalau kamu tertarik kepada dunia ini dan segala macam kemewahan yang saya tampilkan kepadamu, saya tidak akan pernah perlihatkan kepadamu surga dan berbagai macam kemewahan, karena sudah terhijab. Lau waqafta ma'at-taniyah, kalau kau itu berdiri bersama yang kedua, la hajabnaka anna, niscaya saya hijab kamu daripada saya sendiri. Saya hijab kamu. Nah inilah bahasa daripada para sufi. Jangan pernah memperalat Allah sekedar untuk mencari surga, tapi peralatlah surga itu untuk mencari Allah. Itulah para sufi. Mereka tidak mencari surga, yang dicari Allah. Ini kan yang seringkali, ya seperti kembali kepada yang pertama,
kita masih berbicara secara bahasa syar'i. Kita memang selalu mengiming-imingi masyarakat dengan surga, tidak mengiming Allah dengan Allah. Itu kalau masuk surga begini, kamu terhindar daripada neraka, kamu selamat daripada ini. Tapi sesungguhnya kita pakai Allah, banyak-banyak berzikir supaya cepat masuk surga. Ya Allah, banyak-banyak berzikir, rajin sholat, rajin puasa, jangan sampai puasa batal supaya kamu tidak masuk neraka, bisa masuk surga. Kan ini kan peralat Allah untuk mencari surga. Makanya dikatakan kalau kamu tertarik terhadap dunia itu, saya tidak akan pernah memberikan kamu surga. Kalau kamu tertarik pada surga, kamu tidak akan pernah dekat kepada saya, kata Allah. Itulah bahasa para ahli tasawuf. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, "Fa nahnu laka," maka perhatikanlah olehmu, kami ini adalah buat kamu. Wa qastuka minan darain, dan keadilanmu yaitu adalah terlepasmu daripada dua tadi, yaitu adalah daripada duniawi dan daripada surga. Ya, jika itu yang mendatangkan kamu kepada saya, jadi bebasmu daripada keinginan mendapatkan kemewahan dunia dan kemewahan surgawi, itu yang menyebabkan kau datang kepada saya, kata Allah, menurut apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Wa qala Syekh Abdul Rahman Al-Maghribi, telah berkata Syekh Abdul Rahman Al-Maghribi, wa kana muqiman syarqi Iskandaria, beliau itu tinggal di bagian timur Iskandaria. Apa katanya? Hajjajtu sanatan minas sinina, saya telah berhaji pada 1 tahun daripada beberapa tahun. Alamma qadaitul hajjah, maka manakala saya menyelesaikan ibadah haji, azamtu ala ruju'i ila Iskandaria, saya berencana untuk kembali ke Iskandaria. Fahizan Aliyu yaqulu li, maka tiba-tiba Ali berkata bagiku, katanya. Tiba-tiba Ali berkata bagiku, innaka fil amil qabil indana, sesungguhnya engkau pada tahun berikutnya adalah akan berada di sisi kami. Falamma qadaitul hajjah, astagfirullahaladzim, Fakultu fi nafsi, lalu saya berkata dalam diri saya, iza kuntu fil amil qabil hahuna, jika aku berada pada tahun depan di sini, pada a'udu ila Iskandaria, maka aku berarti tidak perlu kembali ke Iskandaria, tidak perlu kembali ke Iskandaria. Fakhatari azhabu ila Yaman, maka terlintaslah keinginan di dalam diri saya untuk pergi ke Yaman. Terlintaslah pada diri saya untuk pergi ke Yaman. Apa itu ila Adam, saya datang ke Adam. Fa'ala yauman ala sahilha, maka saya pada satu hari ala sahilha, atas bagian pantainya. Wa idza bitujar, tiba-tiba saya bertemu dengan banyak para pedagang. Qad akhraju bada'iahum, sesungguhnya mereka itu telah mengeluarkan barang-barang mereka, wa matajirahum, dan barang-barang perniagaan mereka. Tsumma nazartu, kemudian saya memandang, fa idza rajulun, tiba-tiba ada seorang, farrasha sajadatahu alal bahri, tiba-tiba orang itu dia menghamparkan sejadahnya di atas air laut, di atas gelombang laut dihamparkan sejadahnya. Wa masya alal ma, lalu dia berjalan di atas air itu. Aku untuk nafsi, lalu saya berkata pada diri saya, lam asluh lid dunia wala lil akhirah, tidaklah pantas aku ini untuk dunia dan akhirat. Saya tidak pantas untuk berdiri di atas kemewahan dunia dan di atas kemewahan akhirat.
Setelah dia melihat seorang kan tertarik. Sementara dia sendiri belum bisa jalan di atas laut, belum bisa menghamparkan sejadahnya di atas laut, belum bisa. Tapi ada keinginan sedikit saja. Lalu dia ingat dunia ini, keramat itu dunia, Karena bisa saja menyebabkan orang menjadi ujub, diagung-agungkan, ini orang istimewa, ayo kita sama-sama ziarah kepada dia. Keunggulan itu dunia. Maka dikatakan saya nggak pantas dunia ini saya nikmati. Begitu juga akhirat, karena saya itu adalah Allah. Setelah dia mengatakan begitu, dia mengatakan seperti itu, maka Fa'idhal aliyu yaqulu li, maka tiba-tiba Ali berkata bagiku, malam yasluh di dunia wala lil akhirah, siapa saja yang tidak pantas untuk menikmati kebahagiaan dunia dan begitu juga kebahagiaan akhirat, yasluh lana, dia pantas bagi saya. Kayaknya Ali mengatakan dirinya Allah yang mengatakan lana bagi saya. Nah, maka para sufi mengartikan apa yang dikatakan oleh Ali ini adalah firman Allah yang disampaikan oleh Ali dalam bentuk ilham. Seolah-olah apa yang dikatakan oleh Ali, siapa saja yang mengatakan dirinya tidak pantas untuk menikmati kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka dia hanya pantas bagi saya, untuk saya. Kata Allah ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Wa qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu ta'ala, dan telah berkata Syekh Abdul Hasan radhiyallahu ta'ala, al-war'u mi'mat tariqi, wara itu merupakan paling bagus jalan liman ajala miratahu, bagi orang yang mempersegerakan akan mirasnya, warisannya, wa ajala tawabahu, dan orang yang mempersegerakan akan pahalanya. Faqad intaha bihim, maka sungguhnya telah selesailah dengan mereka al-war'u ilal akhdhi minallahi wa anillahi, bahwa wara itu adalah mengambil dari Allah, wa anillah, minallah wa anillah, min lil ibtida, kemudian an lil mujawaz, dipakai untuk memajrurkan lafaz Allah. Berarti kan apa yang diambil walaupun melalui manusia dia menerimanya, yakini pemberian Allah dia terima dari Allah. Kemudian setelah diterima untuk siapa? Dia manfaatkan untuk Allah, bukan untuk kepentingan dirinya. Misalnya gini, pakaian diterima dari Allah. Kemudian kita pakai secara sadar, kita berniat untuk menutup aurat. Tetapi secara tasawuf adalah untuk Allah, bukan berarti untuk tidak memberikan manfaat kepada Allah, tapi adalah semata-mata memakai itulah billah, dengan Allah. Nah inilah sebab menerangkan minallah anillah. Jadi dia pakai minallah dan anillah. Wal qaulu billah, yaitu berkata dengan Allah. Wal amalu lillah wa billah, dan beramal karena Allah dan dengan karena Allah. Alal bayyinatil wadihati, atas penjelasan yang sangat jelas, wal basiratil fa'iqatih, dan basirah yang sangat tinggi. Fahum fi umumin. Sudah baca Quran orang ini? Jadi kita cukupkan dari waqala Abdul Hasan. Jadi masih beberapa baris sebenarnya ini. Kalau kita paksakan bisa habis, tapi terlambat kita buka puasa. Oleh sebab itu silakan salah satu memimpin doa sementara kita ngaji orang ini. Ada satu zikir. Jadi mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti pada hari Sabtu mendatang. Mudah-mudahan kita bisa oleh Allah Subhanahu wa taala.